Baik, langkah awal yang perlu kita lakukan pada saat akan unggah repositori adalah kita buka browser pada komputer kita. Kemudian kita masukkan alamat dari repositori, repositori.unmujember.ac.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada dua menu, unggah mandiri mahasiswa dan unggah mandiri dosen. Kita pilih unggah mandiri dosen. Selanjutnya ini ada alur unggah mandiri. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian bawah ini ada beberapa link yang bisa kita lihat, ada formulir permohonan username, kemudian ketentuan unggah dokumen untuk keperluan Jafung. Untuk ketentuannya bisa dilihat di sini apa saja yang harus diupload menyesuaikan dengan jenis dokumen. Apakah itu jurnal, proceeding, atau buku referensi. Kemudian selanjutnya di sini ada panduan unggah mandiri dosen berupa PDF maupun video. Dan untuk formulir permohonan username ini, Bapak Ibu apabila sudah memiliki username dan password, maka tidak perlu mengisi formulir ini. Dan apabila belum memiliki username dan password, maka silahkan mengisi formulir. Nanti setelah disubmit, pihak perpustakaan akan memberikan balasan berupa akses login berupa username dan password yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan di formulir ini paling lambat 1 kali 24 jam. Nanti ini silakan diisi masing-masing dan ORCID ID itu bisa dilewati jika tidak punya. Kemudian klik setuju dan kirim. Kemudian apa langkah berikutnya? Bapak Ibu silakan cek pesan masuk ke email. Nanti username dan password akan dikirimkan oleh perpustakaan ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan ini adalah username dan password yang bisa dipakai untuk login di repositori. Kemudian selanjutnya kita buka laman repositori. Kita klik menu login di pojok kiri atas. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya yang sudah masuk ke email tadi. Bapak Ibu nanti juga bisa mengganti passwordnya di dalam repositori ini ya kalau sudah login. Kemudian ini masuk ke manage deposit dan klik new item. Di sini akan ada beberapa pilihan item type seperti artikel, book section dan lain sebagainya. Apabila untuk keperluan Jafung maka Bapak Ibu silahkan pilih peer review. Ada di bagian bawah sendiri. Di sini. Kemudian klik next. Dan di sini silahkan masukkan file, klik pilih file, lalu masukkan semua file yang disyaratkan tadi, sesuai dengan ketentuan. Ini ada peer review 1 dan 2, kemudian Turnitin, hasil cek plagiat, kemudian ada artikel aslinya. Apabila jurnalnya tidak di open access, maka artikel juga harus diupload di sini. Kemudian klik next. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisikan data dari dokumen yang di-upload. Ini ada judul, kemudian abstrak, dan juga penulis. Penulis silahkan dimasukkan jumlah semua penulisnya. Apabila penulisnya lebih dari 1, silahkan masukkan penulis kedua atau ketiga, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya apabila tulisan kita itu adalah tulisan institusi bisa dimasukkan ke corporate creators. Kemudian selanjutnya untuk kontributor kita isi apabila ada editor atau mungkin reviewer bisa dimasukkan ke sana. Nanti kontribusinya apa bisa dipilih di kolom contribution. Kemudian selanjutnya kita pilih divisi atau program studi. Kita klik misalnya di sini manajemen, begitu S1 manajemen, kita klik S1 manajemen. Kemudian selanjutnya untuk detail publikasi, kita pilih sesuai dengan
data dari dokumen yang kita upload, statusnya apa, apakah dipublish atau baru submit atau tidak dipublish. Kemudian selanjutnya tanggalnya kita isikan, kita masukkan tanggal berapa, kemudian tipe tanggalnya, apakah tanggal tersebut merupakan tanggal pengumpulan atau tanggal publikasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada official URL. Official URL ini untuk URL jurnalnya gitu ya, URL aslinya, atau misalnya proceedingnya punya URL, maka dimasukkan URL dari proceeding yang asli. Seperti itu. Apabila tidak ada bisa dikosongi. Kemudian publishers ini untuk penerbitnya, dimasukkan penerbitnya. Kemudian masukkan DOI jika ada. Nah, apabila tidak ada bisa dikosongi saja. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk masukkan kontak email kita. Dan masukkan juga referensi atau daftar pustaka dari karya kita. Dan juga masukkan keyword jika ada. Kemudian klik next. Selanjutnya kita pilih subjek dari tulisan kita. Misalnya kita ini pengelolaan laporan keuangan, maka kita pilih bisa kita masukkan ke dalam kelas akuntansi gitu ya, di bisnis nomor 657 ya, atau di general management. Nah, kita klik add begitu ya. Kita bisa masukkan beberapa subjek, jadi untuk mengetahui tulisan kita ini subjeknya apa begitu. Kemudian kita klik next. Dan ini adalah tahap akhir. Selanjutnya kita klik deposit item now. Seperti itu. Kemudian sudah selesai, nanti apabila sudah dideposit, maka akan direview oleh pustakawan dan nanti akan mendapatkan balasan ke email yang sudah dimasukkan ke dalam kolom repositori tadi. Seperti itu. Nah, apabila ada kesalahan dalam mengupload, misalnya kurang filenya atau file yang diupload salah, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email juga berupa email pengembalian atau di sini biasanya subjeknya ada problem with submission. Nah, di sini akan ada pesan dari perpustakaan. Nah, misalnya ini pesannya ada tulisan lengkapi peer review. Nah, berarti kurang peer review-nya kurang gitu ya. Kemudian kita bisa klik edit your item. Ketika kita klik edit your item, maka kita akan langsung masuk ke repository. Kita login dulu, masukkan username dan password kita. Nah, nanti di sini akan keluar dokumen yang perlu kita edit. Di sini kita pilih menu details, kemudian edit item. Edit item. Tadi kan diminta untuk lengkapi peer review, maka kita klik next, pilih upload. Nah, di sini peer review-nya kita hapus yang sudah ada, kemudian kita ganti dengan yang baru atau yang sudah sesuai dengan permintaan untuk. Nah, setelah seperti ini kita langsung bisa next dan deposit kembali. Nah, setelah itu nanti akan ada info lagi di email kita. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa berhasil untuk melakukan unggah mandiri dan sudah mendapatkan URL dari repositori.